Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas penyertamu sepanjang hari ini, di mana pada sore hari ini Bapa, kami masih berkesempatan untuk mendengarkan sedikit firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat Senin, 29 Juli 2024. Dapatkah Anda mendengarkan bisikan bersamaan teriakan? Bacalah Markus 5 ayat 1 sampai 20. Ayat pertama. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Ayat 2. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan menemui dia. Ayat 3, orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Ayat 4, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Ayat 5, siang malam ia berkeliaran di perkuburan dan di bukit-bukit, sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Ayat 7, dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Ayat 8, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Ayat 9, kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Ayat 10, ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Ayat 11, adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Ayat 12, lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Ayat 13, Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Ayat 14, maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Ayat 15, mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Ayat 16, orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Ayat 17, lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Ayat 18, pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Ayat 19, Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Ayat 20,
Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Decapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Apakah yang dapat kita pelajari tentang kontroversi besar dari kisah menunjukkan ini, dan sekali lagi tentang kuasa Yesus? Jika malam sebelumnya di atas danau itu tak terlupakan kedatangan di Geraza, keesokan paginya juga takkan kalah mengesankan. Riwayat orang kerasukan roh jahat ini diuraikan dengan detail yang memuliakan. Melepaskan diri dari segala kekangan, ia tinggal di area perkuburan dan melukai dirinya sendiri dengan batu. Tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Terdapat di dalam Markus 5 ayat 4. Dan kemudian dia bertemu Yesus. Pria itu berlari ke arah Yesus. Tidak ada kabar tentang di mana para murid, atau mereka barangkali melarikan diri karena ketakutan. Ketika orang itu datang mendekat, dia menyembah Yesus. Katanya, menyembah merupakan terjemahan dari kata kerja Yunani proskino. Biasanya diterjemahkan menyembah. Tampaknya orang itu mengenali bahwa Yesus adalah seorang yang dapat menolongnya. Namun, ketika dia membuka mulutnya, roh-roh setan yang ada di dalam dirinya berteriak kepada Yesus, yang dapat mendengar bisikan permohonan minta tolong pria itu. Bersamaan gemuruh teriakan roh-roh setan itu ketika mereka meminta untuk dimasukkan ke dalam kawanan babi. Yesus mengizinkan mereka masuk ke dalam babi-babi itu. Seluruh kawanan, sekitar 2.000 ekor, bergegas menuruni tepi jurang dan tenggelam dalam air. Itu adalah bencana finansial bagi para pemiliknya. Yang menakjubkan adalah bahwa roh-roh setan itu tahu persis siapa Yesus. Dan mereka juga tahu ketidakberdayaan mereka di hadapannya. Itu adalah sebabnya mereka meminta kepadanya 2 kali. Markus 5 ayat 10 dan 12. Untuk mengizinkan apa yang mereka memohon. Jelas sekali mereka mengetahui kuasanya atas mereka. Kisah ini memiliki 2 karakter utama. Pertama, kisah ini diisi dengan hal-hal yang najis atau cemar. Secara hukum, upacara menurut hukum Perjanjian Lama. Kuburan dan orang mati adalah najis. Bilangan 19 ayat 11 dan 16. Pendarahan membuat seorang menjadi najis. Imamat 15. Babi adalah najis. Imamat 11 ayat 7. Namun, yang kedua, yang melingkupi kisah kecemaran ini adalah pertarungan bolak-balik antara kekuatan baik dan jahat. Yesus mengusir roh-roh setan, atau 2 poin untuk Yesus. Roh-roh setan membunuh kawanan babi. 2 poin untuk iblis. Penduduk perkampungan meminta Yesus untuk pergi. 2 poin untuk iblis. Tetapi Yesus mengirim kembali orang yang disembuhkan itu sebagai saksinya. 3 poin untuk Yesus. Dalam beberapa hal, pria ini adalah misionaris yang paling hebat. Namun, dia tentu saja mempunyai kisah yang luar biasa untuk disaksikan. Pengharapan apakah yang dapat Anda tarik dari kisah ini tentang kuasa Yesus? Untuk menolong Anda dalam segala pergumulan Anda, Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu ya Bapa, di mana di sore hari ini Bapa,
Kami telah mendengarkan sedikit firman-Mu, di mana Engkau telah mengusir roh-roh jahat dari penjaga-penjaga kuburan ya Bapa. Ya Bapa, begitu juga mungkin dalam diri kami Bapa, mungkin terlekat roh-roh jahat. Biarlah kiranya Bapa, Engkau mengusir roh-roh jahat itu daripada kami ya Bapa. Dan melindungi kami ya Bapa, di mana pada malam hari ini yang akan istirahat. Ya Bapa, ampuni agar segala dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.